Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sekar dan juga teman-teman. Di pertemuan 3 mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas pendidikan biologi 4.02 izin menjelaskan atau menyampaikan materi mengenai komponen diet seimbang, yaitu nutrien dan juga faktor diet. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Ada saya, Resta Anissa, ada Fira Maulana, ada Lili Amanatus Solihah, dan juga Elina Amilatul Asmi. Nah, kali ini kita akan belajar ada 5 poin pembahasan. Yang pertama ada penggolongan nutrien, yang kedua ada interaksi nutrien dalam menjalankan peran serupa, yang ketiga ada kebutuhan karbohidrat dalam diet seimbang, sumber karbohidrat dan metabolismenya dalam tubuh, yang keempat pencernaan karbohidrat, dan yang kelima adalah konsep indeks glikemik. Langsung saja ke poin yang pertama. Yang pertama adalah penggolongan nutrien. Nutrien itu apa sih? Nutrien adalah zat gizi, yaitu ikatan kimia yang diperlukan untuk tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nah, sedangkan ilmu yang membahas tentang gizi ini dikenal dengan ilmu gizi. Ilmu gizi sendiri merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang makanan dan juga hubungannya dengan kesehatan optimal. Ini menurut Magdalena tahun 2016. Nah, para ahli gizi membagi zat-zat gizi ke dalam 6 kelompok besar. Yang pertama ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Fungsinya sendiri adalah sebagai sumber energi cadangan, tenaga bagi tubuh, dan juga memberikan rasa kenyang. Nah, yang termasuk karbohidrat yang kita ketahui ini ada padi-padian atau serealia, ada jagung, umbi-umbian, dan juga kacang-kacangan kering. Kemudian yang kedua ada lemak. Lemak ini tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen, dengan kandungan oksigennya ini lebih kecil daripada yang terdapat dalam karbohidrat. Nah, fungsi lemak sendiri itu adalah sebagai sumber energi, alat angkut vitamin, larut lemak, penghemat protein, sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, dan juga pelindung organ tubuh. Nah, lemak ini dibagi menjadi 2, ada lemak hewani dan juga lemak nabati. Yang kita ketahui ini kalau lemak hewani ini antara lain ada susu, mentega, keju, dan juga kuning telur. Sedangkan pada lemak nabati ada minyak kelapa, kacang-kacangan, dan alpukat. Selanjutnya adalah protein. Protein sendiri tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nitrogen juga, dan kadang-kadang ada sulfurnya yang tersusun atas bentuk-bentuk asam amino. Protein ini dibagi atau dapat ditemukan baik pada hewani atau nabati. Ya, contohnya di sini ada pada hewani ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Pada nabati ada kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Nah, protein ini dibagi menjadi 3 ya, ada sederhana, setengah sempurna, dan juga tidak sempurna atau tidak lengkap. Protein sederhana ini dia sanggup mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Protein sederhana ini juga disebut sebagai protein sempurna karena dia mengandung asam-asam aminonya itu lengkap, baik jumlah maupun macamnya. Nah, ini cocok atau sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Untuk protein setengah sempurna ini sanggup mendukung pemeliharaan jaringan, tetapi dia tidak mendukung pertumbuhan badan. Untuk yang tidak sempurna atau tidak lengkap itu dia sama sekali tidak sanggup menyokong pertumbuhan badan maupun pemeliharaan jaringan. Protein ini tidak mengandung atau sangat sedikit sekali asam aminonya atau asam esensialnya. Yang selanjutnya adalah vitamin. Vitamin merupakan ikatan-ikatan organik yang dapat membantu berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh. Sumber vitamin ini lebih banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan ya, yang kita ketahui. Dalam bahan pangan hanya terdapat vitamin dalam jumlah yang relatif sangat kecil dan terdapat dalam bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya ini ada yang berbentuk provitamin atau calon vitamin atau prekursor yang nantinya itu dapat diubah dalam tubuh menjadi vitamin yang aktif.
nanti setelah diserap oleh tubuh provitamin akan mengalami perubahan kimia sehingga menjadi satu atau lebih bentuk yang aktif. Nah, pembagian vitamin sendiri ada yang larut dalam lemak, ada juga yang tidak larut dalam lemak atau dia larut dalam air. Yang larut dalam lemak ini ada vitamin A, vitamin D, E, dan juga K. Yang larut dalam air ada vitamin B dan juga vitamin C. Selanjutnya adalah mineral. Mineral adalah unsur-unsur atau ikatan-ikatan anorganik yang memegang peranan penting dalam reaksi-reaksi metabolisme dan sebagai bagian struktural jaringan tubuh seperti tulang. Untuk pembagiannya sendiri atau klasifikasi daripada mineral yang ada di dalam tubuh ini dibagi menjadi dua, yaitu ada makroelemen atau makromineral seperti mineral esensial. Dia dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat besar atau yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah trace elemen atau mikromineral esensial. Dia dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit saja. Yang selanjutnya adalah air. Air ini berperan sebagai pelarut dan sebagai alat transport zat-zat gizi serta sisa-sisa pencernaan dan metabolisme. Ada 3 sumber air bagi tubuh, yaitu air yang berasal dari minuman, yang berasal dari makanan, dan yang berasal dari metabolisme di dalam tubuh. Nah, fungsinya sendiri bermacam-macam ya. Ini yang pertama ada sebagai pelarut zat gizi, sebagai fasilitator pertumbuhan, sebagai katalis reaksi biologis, sebagai pelumas, pengatur suhu tubuh, dan juga sumber mineral bagi tubuh. Nah, ini adalah beberapa fungsi zat gizi yang ada di dalam tubuh. Berdasarkan fungsinya, ini zat gizi sebagai sumber zat tenaga, sebagai sumber zat pengatur, dan juga sebagai sumber zat pembangun. Nah, di sebelah kolom kanan atau nutrien ini adalah penggolongan nutriennya. Kemudian berdasarkan jumlah itu zat gizi dibagi menjadi 2 ya, ada makro dan juga mikro, atau dibutuhkan dalam jumlah besar dan juga kecil. Kemudian berdasarkan sumbernya ini ada yang berasal dari hewan dan juga ada yang berasal dari tumbuhan atau nabati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Resta. Kemudian ada interaksi nutrien dalam menjalankan peran serupa. Interaksi yang terjadi antara zat gizi mempengaruhi jumlah penyerapan di dalam tubuh. Tingkat penyerapan suatu zat gizi di dalam tubuh disebut dengan bioavailabilitas. Dalam melaksanakan interaksi, setiap zat gizi memiliki peranannya masing-masing untuk mempengaruhi penyerapan zat gizi lain. Peran yang dimiliki oleh masing-masing zat gizi adalah sebagai inhibitor dan enhancer. Kedua peran ini akan mempengaruhi jumlah penyerapan serta menentukan kadar gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Yang pertama adalah enhancer atau zat gizi yang meningkatkan penyerapan. Zat gizi yang menjadi enhancer merupakan zat gizi yang dapat membantu penyerapan zat gizi lain di dalam tubuh. Ketika zat gizi bertemu dengan zat enhancernya, maka zat gizi tersebut dapat diserap maksimal oleh tubuh, sehingga jumlahnya di dalam tubuh akan meningkat dan bertambah secara cepat. Selain itu, zat enhancer juga bisa menjaga suatu zat gizi terhindar dari gangguan inhibitor yang dapat menurunkan tingkat penyerapannya di dalam tubuh. Yang kedua, inhibitor atau zat gizi yang menghambat penyerapan nutrisi. Zat inhibitor berguna untuk menghambat penyerapan suatu zat gizi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan mengikat zat gizi tersebut. Kedua, mengubah bentuk suatu zat gizi. Ketiga, bersaing untuk sama-sama diserap oleh tubuh. Kemudian, kebutuhan karbohidrat dalam diet seimbang, sumber karbohidrat dan metabolismenya dalam tubuh.
Karbohidrat adalah senyawa yang menyediakan energi pada tubuh dalam bentuk kalori. Karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Untuk mengetahui berapa seharusnya kebutuhan karbohidrat harian, dapat mengacu pada angka kecukupan gizi atau AKG oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada umumnya, orang dewasa sehat dianjurkan mengonsumsi karbohidrat sekitar 300-400 gram per hari. Berikut bahan makanan yang berperan sebagai sumber karbohidrat alam, yaitu yang pertama ada pati, lalu di sampingnya buah-buahan, dan ada susu. Karbohidrat merupakan salah satu sumber zat gizi yang memberi keuntungan pada kerja tubuh dan otak karena mengandung glukosa. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Nomor 4 ada pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat enzim amilase yang akan menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dekstrin. Enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Amilase ludah yang ikut masuk ke dalam lambung dicernakan oleh asam klorida dan enzim pencernaan protein yang terdapat di lambung sehingga mencerna karbohidrat di dalam lambung terhenti. Makanan yang berada di dalam lambung akan diteruskan ke usus halus. Pada usus halus, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan amilum menjadi dekstrin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap oleh dinding usus masuk ke cairan limpa yang kemudian ke pembuluh kapiler dan dialirkan melalui vena portae ke hati. Dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan pati, non-karbohidrat atau serat makanan ini seperti selulosa, galaktan, dan pentosan, dan sebagian pati yang tidak dicerna masuk ke usus besar dan akan dipecah sebagian oleh mikroba di usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba tersebut. Fermentasi yang meningkat di usus besar menghasilkan banyak gas karbondioksida yang kemudian dikeluarkan melalui fluktus atau kentut. Sisa karbohidrat yang masih ada akan dibuang menjadi tinja. Yang kelima yaitu konsep indeks glikemik. Konsep glikemik dari karbohidrat. 1. Indeks glikemik dari karbohidrat. Indeks glikemik merupakan petunjuk tentang bagaimana perubahan kadar glukosa darah setelah mengonsumsi berbagai macam karbohidrat. Makanan baku biasanya 50 gram glukosa atau roti putih yang dimakan, kemudian kadar glukosa darah monitor selama jangka waktu tertentu. Kemudian efek glikemik dari makanan uji yang jumlahnya serupa dibandingkan dengan makanan baku dari indeks glikemiknya dihitung. Nilai indeks glikemik untuk bahan makanan tunggal tidak selalu sama bentuk campurannya dan bergantung pada komponen lain di dalam hidangan tersebut. Berikut tabel ringkasan ketercernaan zat pati. Tingkat pencernaan yang dicerna dengan segera dan sempurna berasal dari sumber makanan berupa sebagian besar pati yang dimasak, ubi, dan tapioka. Kemudian tingkat pencernaan yang dicerna secara terlambat tetapi sempurna, sumber makanannya berasal dari produk berbasis tepung, misalnya roti, biskuit, serta sereal mentah. Dan tingkat pencernaan dari pati resisten, sumber makannya adalah BU.
Berikut gambar perhitungan indeks glikemik. 2. Efek non-glikemik. Diet yang kaya akan NSP menyebabkan kita harus mengunyah sehingga memperlambat proses makan dan meningkatkan salivasi. Hal ini menimbulkan rasa kenyang dan meningkatkan kesehatan gigi. Ketika NSP bergerak melewati usus halus, kation divalen seperti kalsium, zinc, dan besi terikat pada permukaan NSP, sehingga dapat mengurangi kemampuan untuk diserap. Di usus besar, serat larut dan diuraikan oleh flora bakteri. Proses fermentasi menghasilkan beberapa macam SCVFA, yaitu proses fermentasi yang menghasilkan beberapa macam asam propional dan asam asetat di metabolisme yang berlangsung di hati. Tetapi asam butirat dimanfaatkan oleh kolonosit usus setemat sebagai sumber energi esensial. Pembiakan flora bakteri meningkatkan volume dan kandungan air dan tinja. Bagi tubuh, konsumsi berbagai CHO tidak hanya menyediakan glukosa untuk mempertahankan kadar nutrien esensial ini dalam darah agar otak dan sistem saraf berfungsi dengan baik, tetapi juga memberi makanan bagi bakteri di kolon, sehingga populasi mikroorganisme yang menguntungkan dapat dipertahankan dan kesehatan kolon tetap terjaga. Berikut tabel indeks glikemik dari beberapa makanan yang bisa dikonsumsi. Makanan dengan indeks glikemik tinggi berupa roti putih atau roti gandum yang utuh, nasi, sereal sarapan, kemudian ada kismis, kentang, jagung manis, glukosa, sukrosa madu, minuman ringan. Makanan dengan indeks glikemik sedang itu terdiri dari pasta dan mie, bubur, anggur, jeruk, keripik, dan biskuit. Makanan dengan indeks glikemik rendah berasal dari sumber makanan apel, patok persik, kacang jenis polong, susu yogurt, es krim, laktosa, dan sup tomat. Berikut referensi yang kami gunakan dalam materi hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.